wujud manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gede rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud. Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar pacu nih. Siti Jenar diundang wali songo apa diadili mergo duwe aliran wahdatil wujud. Jadi Jenar ning omah. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Ning kene ora ana Siti Jenar anane Allah. Terus akhirnya utusannya wali songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah wali songo yo mbok lali, mbok pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Mergo diceluk Siti Jenar wong ora gelem. Dia ngene ora ono Siti Jenar sing ono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan akhirnya ya Allah celuk. Akhirnya utusannya rono nah. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk. Oh wali goblok Allah diceluk jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali wali songo cek bentone apa diceluk oh gak sopan jadi ping pindho keliru terus nyeluk Siti Jenar ora gelem moro nyeluk Allah gak sopan akhirnya ya masyhur itu wali songo mangkel terus ngutus kali Joko kon perang mbek Allah berarti lah keliru de Siti Jenar bareng perang kok kalah wong Allah kok napa nah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno yo jelas ra Allah, masa Allah terima kalah mbek sinten? Kali Jogo. Nah, terus cerita dibolak-balik. Sing penggemar wahdatul wujud ora hakikate Siti Jenar iku menang. Jenazah iku wangi, tapi go ngelabuhi terus ono asu disembelih ngene malah dadekne wali songo sama sing curang kan. Sepodo bulete terus. Ya apapun itu aliran wahdatul wujud itu tidak mungkin benar ya, karena bagaimanapun kita pernah ndak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Ya bukti kita nopo makhluk. Nah, makhluk butuh rabi, rabi ae, butuh mangan ae. Niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. Nggih ciri utama nopo? Dike nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No nanti insyaallah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan iku berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati alhamdulillah paringi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ngene. Mulane ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas, sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kabeh ulama rawani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok kok Allah saiki lagi opo? Kabeh ora ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekano. Kula saged jawab, tapi wonten syarate. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhirnya Nurut Harun Rasyid saking tersiksane Allah saiki opo? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Rasyid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasyid dadi rakyat. Harun Rasyid muangkel kan dene ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua, tengah bumi ning ndi? Terus dene njupuk tombake pengawal dijeblesno. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Tengahnya ning kene ora percaya ukur dhewe. Jadi kadang musa wong sing takok pangeran iku tengah Abu Nawas wonten iku dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dadi raja, ngedono raja dadi napa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, "Aina Allah? Allah itu di mana? Lagi apa?" Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Pokoknya muni Allahu Akbar napa subhanallah. Terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, iso mangan, duwe kanca. Oh nek misale tukaran mbek bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus. Mpun jenengan ampun nganggep kula bolak-balik nasihati santri Gus kula sering tukaran mbek bojo mbek tangga iku apik. Sing elek tukaran mbek pangeran itu omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nek makhluk kan imbang. Napa? Lho nggih to, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan?
Siapa sing gak rido mbek kodok kodarku dawuh pangeran kon golek pangeran liyane aku. Nanti wong sing gak rido mbek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu kok langit bumi ku. Lha kabeh ning ndi? Beliau ini lahir 1404, wafatnya 1517, berarti umurnya 93 tahun. Nama lain dari Saksiti Jenar yaitu Sunan Jepara, Saksiti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit. Beliau anggota Dewan Majelis Dakwah Wali Songo yang paling alim atau waliul ilmi. Ada yang menyebutnya Hasan Ali. Tadi sudah dikatakan dia adalah penyebar agama Islam khususnya di Kabupaten Jepara. Sebab kematian Saksiti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena versi berbeda-beda, demikian pula lokasi pemakamannya. Manunggaling kaulang Gusti atau istilahnya wahdatul wujud atau panteisme, sehingga dianggap sesat oleh sebagian. Ada pula yang menganggap sebagai tokoh intelektual, termasuk saya menganggapnya dia adalah tokoh intelektual. Mohon izin. Iya, budaya pembela yang telah mendapatkan esensi Islam. Dalam karya sastranya disebut Pupuh berisi budi pekerti. Ajarannya dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo, terletak pada pemahaman aspek moral ketentuan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran yang paling kontroversial adalah satu, masalah hidup dan mati, kedua Tuhan dan kebebasan, dan ketiga tempat berlakunya syariat. Itu tiga pokok yang menjadi hal yang paling kontroversial dalam sejarah ini. Beliau mengatakan kehidupan di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya apa yang disebut sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Ini yang sangat kontroversial sekali. Saya melihat tiga persoalan ini tidak kontroversi. Nah, ini nanti ingin saya jelaskan supaya kasihan juga orang udah mati masa dimusyrik-musyrikan terus. Tetapi saya di sini bukan untuk membela Saksiti Jenar dan bukan untuk menyalahkan Saksiti Jenar, tapi saya mencoba akan memaparkan kepada kita semuanya bahwa perbedaan itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Dan nanti saya tutup sajak saya juga, namanya itu perbedaan sudut pandang. Versi kematian Saksiti Jenar itu ada 7 versi ya. Satu dihukum oleh Sultan Demak, algojonya Sunan Kalijaga. Yang kedua dihukum oleh Sunan Gunung Jati, algojonya Sunan Gunung Jati sendiri. Nggak tahu nih, belum tahu tidak ya. Tiga dihukum oleh Sunan Giri, algojonya Sunan Gunung Jati. Jadi algojo Sunan Gunung Jati nih. Kemudian yang keempat dihukum oleh Sunan Giri, keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung. Yang kelima dihukum oleh Sunan Gunung Jati, algojonya Sunan Kudus. Yang keenam memilih sendiri kematiannya. Yang ketujuh ini 2 orang teman penyebar fitnah mengaku sebagai Saksiti Jenar. Tadi yang dihukum mati itu sebenarnya bukan dia. Yang dieksekusi bukan Saksiti Jenar, tetapi kedua teman itu yang dendam kepada Saksiti Jenar tadi. Kemudian juga muncul pertanyaan besar, Saksiti Jenar itu memang ada atau tidak sebetulnya tuh? Atau jangan-jangan ini tokoh imajiner aja sebetulnya, seperti yang terjadi pada pribadi perawi hadis, yaitu siapa namanya yang paling banyak hadisnya itu Abu Hurairah. Nah sekarang dipertanyakan juga Abu Hurairah itu apakah nama orang atau nama institusi sebagai pabrik penghasil hadis, itu dipertanyakan juga. Saya nggak tahu, nanti kita bicarakan bersama. Untuk kepentingan politik sebetulnya dilakukan tuh, berawal dari perebutan kekuasaan antara sisa-sisa Majapahit non muslim yang tidak menyingkir ke timur dengan kerajaan Demak, yaitu salah satu cucu Brawijaya V. atau Ki Kebo Kenongo yang beragama Hindu Buddha.
beraliansi dengan Syekh Siti Jenar yang beragama Islam. Jadi ini akibat karena konflik politik saja semuanya itu. Jadi nanti dalam tokoh-tokoh masyarakat sejarah ini nanti Pak Sastro antropologi budaya, nanti saya dari arkeologi pengetahuan. Masih artefaknya kita buka semuanya bagaimana sebenarnya itu. Nah, nanti dalam diskusi saya membatasi diri tidak kepada persoalan sejarahnya, tapi 3 poin pemikiran yang dianggapnya kontroversi, yaitu kematian, hakikat kematian, kemudian apa tadi, tentang ketuhanan dan kebebasan, dan ketiga letak penerapan syariah. Itu yang kita bahas. Syukur 3 yang selesai, kalau enggak ya nomor 1 saja, nggak ada masalah. Undang lagi. Ya, undang. Sebetulnya persoalan mati ini Syekh Siti Jenar juga punya rujukan, saya kira. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 itu tafsir At-Tabari 30, maksud saya 30 itu langsung aja 29, 30, 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu mayit dan mereka juga mayit. Ini penjelasannya. Kemudian bal aktsaruhum la ya'lamun, ini oleh At-Tabari. Innaka mayyitun tafsirnya ai innaka an qaribin mayyitun, bahwa engkau itu adalah sebentar lagi akan jadi mayit. Jadi innaka mayyitun maknanya an qaribin mayyitun, sebentar lagi bakal jadi mayit. Ini para mufassir ini memang kelakuannya begini ya, digeser. Setiap mufassir selalu ketika menafsirkan Al-Quran selalu dengan digiring kepada streamline ideologinya masing-masing. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu memberikan informasi kepada saya, tolong sifatnya hanya faktual, jangan dianalisa, biar aku yang menganalisa sendiri. Ya, karena bagaimanapun ketika dianalisa terjadi di situ distorsi. Suka atau tidak suka, saya ingin menafsirkan sendiri. Aku juga punya hak untuk menafsirkan. Dua orang yang beragama berbeda menceritakan peristiwa yang sama, ketika diberi izin beranalisa maka pasti akan berbeda. Itu. Jadi ini nanti ada di dalam buku metode interview, itu tentang bagaimana kita memahami mengapa terjadi distorsi dalam penyampaian informasi. Ini bukunya bukan lama banget nih. Dan kemudian ada hal yang paling penting bagi saya, bahwa pada akhirnya mah kematian itu al-mautu la budda, ya, la budda minhu li i'adatil barmajah, bahwa akhirnya mah kematian adalah suatu keharusan dengan tujuan untuk melakukan i'adatul barmajah, reprogramming, atau kalau komputer update, bahwa kematian itu penting dan harus ada. Sesungguhnya kematian itu ada atau tidak ada, wujudnya wujud hakiki atau wujud nisbi. Tetapi ketika Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata, berarti maut adalah sesuatu yang ada. Di dalam diri kita sendiri ada kehidupan dan ada kematian. Saya bisa dikatakan mati sekarang karena setiap saat sekitar 18 miliar sel yang rusak dalam tubuh saya dan diganti dengan sel-sel yang baru. Tubuh kita ini kurang lebih 280 miliar sel, dan akibat beraktivitas sel yang mati itu setiap hari sekitar 18 miliar dan digantikan dengan sel yang baru. Dalam surat Yasin dikatakan wa man nu'ammirhu
nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Jadi barang siapa yang nanti akan dipanjangkan umurnya, maka Allah akan menciptakan sel-sel yang rusak dengan sempurna dengan sel-sel yang baru, sehingga sekalipun usia sudah lanjut tapi masih perkasa dan masih kokoh, umurnya panjang, karena di situ sel yang mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, saya sekarang ini setiap hari 18 miliar sel yang rusak, berarti setiap 3 tahun sekali kita total bahwa jasad kita bukan jasad kita yang dulu lagi. Jadi artinya saya sekarang itu bukan saya dulu. Ini tulang belulang darah semuanya ini yang baru semuanya ini. Tetapi ada yang aneh sekali, setiap sel yang rusak, begitu sel yang baru muncul, itu memori yang ada pada deoksiribonukleik acid itu secara copy paste itu dikirim kepada sel yang baru, dan memori itu tetap abadi. Otak kita tetap seperti dulu dan saraf kita punya memori semuanya, dan itulah proses kehidupan dalam diri kita, dan itulah proses kematian dalam diri kita. Oleh karena itulah, maka ketika para mufassirin ini ayat-ayat fisika semuanya waktu itu belum didukung dengan ilmu pengetahuan. Zaman dulu, zaman Nabi, jangan beranggapan belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada mesin tik, belum ada HP, belum ada apa-apa. Mereka menafsirkan dengan pengetahuan yang ada pada zaman itu, sehingga terjadilah penafsiran yang berbeda-beda. Ketika Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail, itu penafsirannya molak-malik nggak karu-karuan, karena mereka belum tahu bahwa bumi itu bulat dan berputar. Kenapa bumi itu kenapa yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail? Ya karena bumi ini bulat, karena dia berputar, maka bagian yang menghadap matahari itu disebut siang, yang membelakang disebut malam. Ketika berputar maka terjadilah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Jadi artinya kita tidak menyalahkan mereka, kita maklumi saja. Yuk kita bikin gerakan baru menyempurnakan karya-karya orang yang terdahulu. Terima kasih.